Shalom, Bapak Ibu semua saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat hari ini lagi kita boleh berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan yang ketiga di tahun 2021 ini. Ada banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh terus kita rasakan, yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia yang memberikan kita nafas kehidupan. Sampai saat ini kita boleh berada di tempat ini. Dimanapun kita berada, kita mau bersyukur akan kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, rasa syukur kita. Kita katakan pujian kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap hari-hari yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Engkau sungguh Bapa yang baik, karena Engkau juga Allah yang memperhatikan dan memeliharakan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu hari ini. Kami boleh beribadah, berkumpul, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang terus Kau peliharakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan, untuk usaha yang terus Kau berkati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur memuji muliakan nama-Mu.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua saudara jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan menaikkan pujian kita diiringi dengan votum dan salam. Kita mau mengatakan terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan warta gereja dan juga nanti diikuti dengan doa syafaat. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan warta gereja untuk kita semua. Bapak Ibu juga boleh silakan mengikuti seperti layar yang sudah tertera. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, jadwal pelayanan kategorial, Minggu 14 Maret 2021. Ibadah sekolah minggu kelas batita, kecil, tengah, secara virtual atau YouTube, pukul 8 WIB. Dan kelas besar melalui Google Meet pukul 10 WIB. Selanjutnya, untuk ibadah tunas remaja secara virtual, dilakukan pada pukul 10 WIB. Dan persekutuan wasda secara virtual juga akan diadakan pukul 19 WIB. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yafet Mandiangan yang bertema mengasihi seperti Kristus. Terambil dari Efesus 5 ayat 25 sampai 28. Selanjutnya untuk Kamis 18 Maret 2021 akan diadakan pemahaman Alkitab PA di Komisi Perempuan melalui WhatsApp. Dilayani oleh Ibu Evangelis Margi Lisa Ova STH. Dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 akan diadakan persekutuan PI dan misi secara virtual juga pada pukul 19 WIB. Dan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 akan diadakan doa pagi untuk majelis secara virtual juga melalui Google Meet pada pukul 5 pagi. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Debbie Balo. Juga pada hari Sabtu 20 Maret 2021 akan diadakan persekutuan pemuda remaja secara virtual dan melalui Google Meet juga pada pukul 16 WIB. Dan yang terakhir pada Minggu 21 Maret 2021 akan diadakan juga persekutuan guru-guru sekolah minggu secara virtual atau Zoom pada pukul 19 WIB. Demikian untuk jadwal pelayanan kategorial dan selanjutnya saya akan menyampaikan berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Saudara Paulus Sinulinga pada hari Kamis 11 Maret 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah pelepasan jenazah dilakukan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Keputih. Majelis Jemaat GMII Jemaat Philadelphia Surabaya menyampaikan turut berduka cita seraya berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan serta kekuatan bagi keluarga yang berduka. Demikianlah warta jemaat kita dan yang terakhir juga disampaikan untuk jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia GMI Jemaat Philadelphia Surabaya menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Pada tanggal 15 Maret 2021, Ibu Sandra Permana Fikasari Siagian. Yang berulang tahun pada 16 Maret 2021, Bapak Henry Emil Masing. Yang berulang tahun pada 18 Maret 2021, Saudara Yosua Tetra Priyanto. Yang berulang tahun pada 19 Maret 2021, Ibu Y. Martadiah Permatasari Pati dan Saudara Sanyu Yonatan Yosi. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup
dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Terambil dari Ulangan 5 ayat 33. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Amin. Dan kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita akan membagikan pokok doanya terlebih dahulu. Yang pertama, kita sama-sama mengucapkan syukur atas berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan Tuhan kepada kita sehingga kita tetap sehat dan dapat melayani dan bekerja. Yang kedua juga kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan kita juga akan berdoa, saya akan membagi pokok doa menjadi 2 kelompok. Yang pertama untuk kaum pria, kaum bapak, berdoa untuk gereja-gereja yang akan menjalankan pelayanan serta secara virtual atau tatap muka, agar Tuhan menolong dan memberkati ibadah serta seluruh jemaat diberkati. Juga untuk kaum bapak, berdoa untuk jemaat yang telah lanjut usia, supaya Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan. Dan untuk kaum ibu, kaum para wanita, berdoa yang pertama untuk jemaat-jemaat yang sakit, supaya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Juga berdoa untuk masyarakat Indonesia yang sedang memulai usaha untuk memulihkan ekonomi keluarga. Baik, sebelum kita menaikkan doa kita akan menaikkan satu pujian. Kita katakan tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita berdoa bersama-sama bersuara. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami ingin berdoa meminta kepada Engkau ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus menolong kami Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar Tuhan terus mengurapi dan seluruh jemaat boleh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat-jemaat yang bekerja di luar kota Surabaya dan studi yang ada di luar negeri, supaya juga Tuhan menolong memberikan kesehatan kepada mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah dasar, untuk anak sekolah menengah pertama, dan anak sekolah menengah umum yang mengikuti ujian akhir, supaya juga Tuhan menolong memimpin mereka, agar mereka semua boleh lulus dan mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang lebih tahu akan setiap kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan akan memenuhinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini.
yang akan kami akhiri seperti doa Tuhan Yesus yang sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membacakan pembacaan Mazmur kita. Hari ini pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-107, ayat yang pertama sampai yang ketiga, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Mazmur pasalnya yang ke-107. Kalau sudah dapat, saya mengundang Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Jemaat boleh mengikutinya dari rumah. Terlebih dahulu saya akan membacakan judul peringkopnya. Mazmur 107. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ayat yang ke-17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat yang ke-22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan, seperti ayat 22 katakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita sungguh bersyukur sebab kita mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kasih-Nya begitu besar, kasih-Nya begitu dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, tetap kita bersuka cita, kita tetap bersemangat memuji Tuhan. Sambil kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengatakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur, kita bersuka cita memuji, memuliakan Tuhan kita. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerah.
takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Dalam dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita. Oleh karena kasih setianya yang begitu besar, yang terus dinyatakannya, yang tak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kita. Bapa di surga, kami mau datang lagi Tuhan, lebih dalam lagi ke hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kami. Kami percaya setiap apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kami, itu adalah rencana Tuhan yang terbaik. Dan kami bersyukur Tuhan, untuk semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang boleh terus kami alami. Kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia. Banyak hal boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau yang mengerti dalam setiap kehidupan kami ini, Bapa. Kami bersyukur terus Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna,
nyata dalam hidupku. Mari kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh sebab kasih setianya yang begitu besar dalam hidup kita. Benar Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu agung, kasih-Mu yang begitu mulia Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami dari lumpur dosa Tuhan. Tiada yang seperti Engkau mau datang ke dunia ini Tuhan, oleh karena kasih-Mu. Kami orang berdosa ini Kau selamatkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan dari hati kami. Dengan mulut kami Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang Kau perbuat di dalam hidup kami, tidak satu pun yang sanggup melakukannya, kecuali Engkau sendiri, Tuhan Allah sendiri, yang datang menjadi manusia di dalam rupa Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, orang-orang yang berdosa yang Kau selamatkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa dalam surga, itulah pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan buat. Karena Engkau luar biasa Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan kesulitan, bahkan di tengah-tengah pandemi ini, Engkau tetap memelihara hidup kami. Engkau tetap memelihara gereja kami, semua umat-Mu, di berbagai tempat, baik di Surabaya maupun dalam pekerjaan mereka masing-masing, di tempat-tempat yang jauh dari Surabaya, jauh dari keluarga. Engkau tetap memelihara dan memberkati dan menyertai. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau karena memang hanya Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang patut ditinggikan, dipuji, dimuliakan. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain.
Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Dan pagi ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati kami lagi dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan tiap-tiap hari. Dan kebenaran-Mu yang kami hidupi dalam kehidupan kami. Ini menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya banyak orang yang akhirnya boleh berjumpa lagi dengan Yesus. Percaya kepada Yesus. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami semua dengan firman-Mu. Dan tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini mari kita membaca firman Tuhan. Dari Efesus pasal yang kedua pembacaan kita. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yang sangat baik. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Dia Yesus, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita sangat luar biasa, kasih Allah sempurna. Kalau kita melihat tema kita ini tema yang sangat indah, sangat penting, apalagi di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Sampai saat ini, baik kita yang mengalami pergumulan, kesulitan, kesukaran, penderitaan, maupun juga bagi kita yang mungkin saja mengalami, yang terus-menerus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa semuanya itu karena kasih Allah sempurna. Dan kalau kita melihat teks kita dari Efesus pasal yang kedua, maka kita ingat secara kontekstual surat Efesus ini, inti dari berita surat Efesus ini yang paling terkenal itu adalah rahasia Kristus. Berbicara tentang rahasia Kristus. Apa rahasia Kristus? Rahasia Kristus itu adalah tubuh Kristus, di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang di luar Yahudi atau non-Yahudi yang seringkali mereka sebut kafir itu. Ya. Itu disatukan. Jadi orang Yahudi dengan orang non-Yahudi yang dianggap kafir itu dapat disatukan di dalam Kristus menjadi satu bangsa, bangsa pilihan Tuhan
dengan tidak mengingat warna kulit, dengan tidak mengingat suku bangsa dari mana dia. Jadi itulah gereja seperti kita sekarang ini. Kita dari berbagai suku, kita dari berbagai latar belakang, tapi dapat disatukan oleh Tuhan. Inilah sebenarnya inti berita surat Efesus. Rahasia Kristus, bagaimana kasih Allah yang sempurna itu mampu mempersatukan kita. Kalau kasih itu tidak sempurna, pastilah kasih itu tidak akan dapat membuat kita bersatu. Tapi karena kasih Allah itu sempurna, maka dia dapat mempersatukan. Artinya tanda bahwa kita mengalami kasih dan kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna adalah bahwa kita dapat dipersatukan di dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat ada 4 bukti, ada 4 kenyataan bahwa kasih Allah kita itu memang sempurna. Yang pertama itu dalam ayat 1 sampai 3, menyangkut alamat kasih Allah. Yang kedua itu adalah ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Itu berbicara ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Itu berbicara tentang kasih Allah yang sempurna itu yang dilimpahkannya bagi kita. Itu nyata dari semua yang dilakukan oleh Allah terhadap kita yang sebenarnya tidak layak diselamatkan. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan demi keselamatan kita. Yang ketiga, kasih Allah itu sempurna, itu nyata, kesempurnaannya itu nyata. Ketika Dia menyelamatkan kita berdasarkan kasih karunia, bukan usaha, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia. Dan yang keempat, kita melihat kenyataan bahwa kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu sempurna, itu nyata sekali ketika kasih Allah itu mengalir dalam hidup kita dan membuat kita mampu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Disitulah nyata sekali kasih Allah itu. Yang pertama kita melihat kasih Allah itu sempurna. Kita lihat dari alamat kasih Allah. Kesempurnaan kasih Allah itu terlihat dalam keadaan manusia yang sesungguhnya tidak layak untuk diselamatkan. Kita perhatikan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kenapa saya katakan tidak layak? Kita perhatikan saja ayat pertama sampai ayat yang ketiga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati. Kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini adalah alamat atau keadaan manusia, keadaan kita, keadaan orang berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Tapi karena Allah mengasihi, maka nyata sekali bahwa kasih yang dialirkan oleh Allah atau kasih yang dicurahkan oleh Allah itu adalah kasih yang sempurna. Kalau bukan kasih yang sempurna, tidak mungkin kasih itu dialamatkan kepada kita orang yang sebenarnya sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Dan apa yang terjadi dikatakan di sini dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Pada dasarnya, pada hakikatnya yang sesungguhnya kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai, yang tidak pantas menerima kasih Allah. Tapi di situ justru saya melihat kasih Allah itu sempurna, Bapak Ibu. Kasih Allah itu sempurna. Ini kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira. Bahwa Allah membenci dosa. Ini Allah benci sekali kepada dosa. Iya kan? Karena Rasul Paulus juga katakan kami dulu juga seperti itu. Dan kami pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dari kebenaran yang Paulus nyatakan itu, kita melihat bahwa sebenarnya memang Allah itu harusnya memurkai. Harusnya Allah itu marah. Harusnya Allah itu benci kepada kita. Tapi perhatikan, Allah benci dosa, tapi Allah mengasihi orang berdosa.
Inilah kabar gembira, inilah kabar baik Bapak Ibu. Inilah harapan bagi kita untuk bisa menyambut kasih Allah. Karena kasih Allah itu sempurna. Tidak ada Allah seperti ini. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Hanya ada di dalam Yesus. Karena dia sudah membuktikan. Dia mengasihi orang yang berdosa. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus bahkan menjadikan dirinya dosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia menjadikan dirinya dosa karena kita. Supaya kita yang berdosa ini akhirnya dibenarkan. Bahkan kalau kita membaca Roma pasal 5. Ya, Roma pasal 5 dikatakan demikian. Saya baca Roma pasal 5. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah mati bagi kita bukan ketika kita menjadi benar, bukan. Bukan ketika kita sudah dibenarkan, bukan. Dia mau mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mati untuk orang baik itu mungkin masih ada. Orang yang mau mati untuk orang yang telah berbuat baik kepada seseorang. Tapi kepada orang berdosa, siapa yang mau mati Bapak Ibu? Inilah kesempurnaan kasih Allah. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih Allah itu sungguh-sungguh sempurna. Kita melihat dari mana? Dari alamat kasih itu, yaitu kita. Saya, kita semua. Orang-orang berdosa yang pada dasarnya kita harus dimurkai. Pada dasarnya Allah marah kepada kita. Tetapi Dia mengasihi kita. Kita tidak layak. Kita banyak menyakiti hati Tuhan. Kita banyak membelakangi Tuhan. Kita banyak mendukakan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Saya melihat inilah kasih yang sempurna. Yang kedua, kasih yang sempurna itu nyata di mana? Dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih Allah itu sempurna. Saya melihat ketika Dia mau mati untuk kita. Ketika Dia menyelamatkan kita. Dan Dia melakukan banyak hal untuk kehidupan kita. Kita sebenarnya harusnya sudah dihukum mati. Kita harusnya layaknya ditinggalkan. Dilupakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan justru menyelamatkan kita. Dan kasih Allah itu nyata di mana yang kedua? Kasih Allah itu nyata dari apa yang Allah lakukan di dalam Kristus terhadap kita yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dinyatakan ini. Saya mau membaca lagi, ulang. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Telah apa ayat 5? Pertama, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ditambah lagi anak kalimatnya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi apa yang Allah lakukan yang menunjukkan bahwa kasih-Nya sempurna. Dia menghidupkan kita Bapak Ibu. Dia menghidupkan kita. Sehingga kita bisa memuji Dia. Kita bisa bersyukur kepadanya. Hati kita bisa bersuka cita. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa memanggil Dia Bapa. Allah melakukan yang luar biasa. Dia menghidupkan kita. Kita yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Dia tidak membiarkan kita mati terus. Tapi Dia karena kasih-Nya, Dia menghidupkan kita. Sehingga kita memiliki kehidupan. Seperti yang dikatakan, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus memberikan kehidupannya kepada kita. Allah di dalam Yesus telah menghidupkan kita.
Bahkan di dalam ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Dia bukan hanya menghidupkan kita, Dia membangkitkan kita, tetapi juga di sini dikatakan Dia memberikan tempat bersama-sama dengan kita di sorga. Supaya apa? Supaya kelak Dia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Oh, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu sempurna. Adakah Allah seperti ini? Adakah Tuhan yang seperti ini? Tidak ada. Hanya Allah di dalam Yesus. Dia yang melakukan itu. Menghidupkan. Itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau Anda cari uang, bisa cari uang. Anda cari harta, kumpulkan harta, bisa. Tapi menghidupkan, tidak ada yang bisa melakukannya. Kenapa saya bilang sempurna? Karena Allah melakukannya. Hanya Dia yang dapat melakukannya. Dan apa yang hanya Dia yang dapat melakukan itu, Dia perbuat untuk kita, Bapak Ibu. Dia bukan hanya mampu menghidupkan, tetapi kemampuan Dia menghidupkan itu Dia berikan kepada kita. Itu Dia buktikan dalam hidup kita. Maka kasih Allah itu sempurna. Kita tidak hanya tahu bahwa Allah itu dapat menghidupkan, tapi kita mengalami bahwa Allah itu menghidupkan kita. Ini yang luar biasa. Ya. Dia menghidupkan kita dan memberikan tempat kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Aduh, luar biasa. Harusnya kalau sudah mati ditinggalkan, ya kan? Kalau sudah buat jahat sama Tuhan ya sudah tinggalkan. Tapi ini tidak. Tuhan justru menghidupkan kita. Dia menyelamatkan kita. Dia mengambil kita dari lumpur dosa, dari ketidaklayakan kita, dari ketidakberdayaan kita terhadap dosa dan hukuman dosa. Dia menyelamatkan kita, Dia melepaskan kita. Dia menghidupkan kita. Dan setelah itu Dia bawa kita. Dia sediakan bagi kita tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Aduh, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mana mungkin kalau lihat dari pikiran manusia, tidak mungkin ada pribadi yang dapat melakukan seperti ini. Bukan hanya dari segi kuasa, tetapi kasih. Kalau kuasa mungkin bisa, ya kan? Tapi kalau kasih, inilah yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu sempurna. Diangkatnya kita yang tidak layak, lalu ditempatkannya kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya kelak kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang sebenarnya sangat melimpah itu. Kita nanti baru merasakan itu. Itu yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu sempurna. Ketiga, apa kasih Allah itu sempurna? Apa yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu sempurna? Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saya melihat kesempurnaan kasih Allah itu. Ya, nyata dari keselamatan yang kita peroleh. Di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang luar biasa, kasih Allah itu Bapak Ibu, kan kita tidak bisa usahakan. Kita tidak bisa upayakan. Ya. Keselamatan itu kita tidak bisa upayakan, usahakan. Tidak bisa. Dengan perbuatan baik juga tidak bisa. Dengan persembahan kita yang mungkin banyak juga tidak bisa. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita bekerja, lalu kita mendapat upah, maka upah itu adalah hak kita. Tapi kalau kita tidak kerja,
lalu kita diberi, itu namanya kasih karunia, itu pemberian. Keselamatan itu begitu. Bukan kita bekerja, berbuat baik segala macam, lalu baru kita layak diselamatkan. Oh no, tidak. Dia menyelamatkan kita dengan memberikan keselamatan itu kepada kita dengan mati di atas kayu salib. Dia memilih kita dan memanggil kita. Bukan karena kita ini layak, bukan karena kita ini baik. Bukan karena kita ini pantas, bukan. Tetapi karena kasih karunia-Nya. Maka inilah yang saya katakan kasih Allah itu sempurna. Kita tidak bisa menjangkau kasih-Nya itu. Tapi Dia limpahkan, Dia curahkan kepada kita dengan menyelamatkan kita. Kasih Allah itu sempurna. Bahwa hanya Dia yang bisa melakukannya. Maka harusnya semua orang percaya itu harusnya bersukacita. Amin. Harusnya bersukacita. Harusnya selalu bersyukur. Amin. Ya, selalu bersyukur. Aneh kalau orang Kristen itu tidak bersyukur. Wong dia diselamatkan karena kasih karunia kok. Dia sebenarnya tidak layak diangkat oleh Tuhan. Dia sebenarnya tidak layak. Dia sudah mati karena dosa. Tapi Tuhan hidupkan. Masa tidak bisa mengucap syukur? Aneh, ironis. Harusnya kita selalu bersyukur. Kita bangga punya Allah. Kita jaga persekutuan. Kita isi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu sempurna? Dari ayat yang ke-10, saya melihat kesempurnaan kasih Allah itu nyata. Ketika kasih-Nya yang mengalir di dalam hidup kita itu memampukan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Barulah kasih Allah itu sempurna. Saya ikut gaya-gaya ini kayak si Demian ya. Yang habis sulap itu sempurna gitu ya. Kasih Allah itu sempurna. Kalau kita lihat dalam nats pembimbing tadi, di dalam ayat yang ke pasal 4, 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih Allah itu sempurna kapan? Kapan dinyatakan kasih Allah itu sempurna di dalam kita? Ketika kita dapat menyatakan kasih itu baik kepada Allah maupun kepada sesama, seperti kepada diri kita sendiri. Barulah kasih itu sempurna. Nah, ini ditulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa pekerjaan baik? Apa yang pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya dan pekerjaan baik di mana Allah ingin kita hidup di dalamnya? Apa yang dimaksud? Melakukan firman-Nya. Mengasihi Allah dengan melakukan firman-Nya. Mengasihi sesama. Seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah kasih kepada Allah. 1 Yohanes pasal 5 juga berkata dalam ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Kalau seorang itu sudah mendapatkan kasih Allah, maka perintah-perintah itu tidak berat, Bapak Ibu. Orang akan mengalami perintah-perintah Tuhan itu berat karena dia tidak mengasihi Allah. Dia tidak bisa mengasihi sesama. Dia tidak bisa mengampuni orang lain. Maka bagi dia sangatlah sulit untuk melakukan perintah-perintah Allah. Maka dia akan menganggap perintah-perintah Allah itu berat semua. Padahal ketika kasih Allah itu mengalir dalam hidup kita, maka kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita yang sempurna itulah. Itu yang memampukan kita untuk dapat mengasihi Allah. Dengan apa? Dengan mentaati perintah-perintah-Nya.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran-kebenaran ini. Mari kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan sekedar melayani, bukan. Melayani itu adalah satu bagian kecil dari bukti bahwa kita mengasihi Allah. Tapi intisari atau hakikat dari kasih kita kepada Allah itu adalah ketika kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Maka Bapak Ibu, kesimpulan kita, bagian firman Tuhan yang kita renungkan ini, betapa luar biasanya kasih Allah kita itu. Sempurna Bapak Ibu. Jangan ada yang pernah meragukan kasih Allah. Jangan. Karena kasih Allah itu sempurna. Di mana kita lihat kasih Allah itu sempurna? Ketika kita menyadari bahwa kita tidak layak diselamatkan. Kita sesungguhnya orang-orang yang sudah mati dan harusnya ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi karena kasih karunia-Nya, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita harusnya orang-orang yang dimurkai. Tapi Tuhan itu karena kasih yang besar, Dia justru mau mati untuk kita yang berdosa, yang jahat ini, yang banyak salah ini. Dia mau mati untuk kita. Dia mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Nyata di mana? Kasih Allah itu sempurna juga nyata ketika Dia menghidupkan kita dan memberikan tempat kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya kelak kita akan mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya itu kepada kita. Di sorga itu kita akan mengalami kelimpahan kasih-Nya yang besar itu. Dan bagaimana kita juga merasakan kasih Allah yang sempurna? Kita merasakan kasih Allah yang sempurna karena keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Kasih Allah juga sempurna ketika kasih Allah yang mengalir dalam hidup kita itu telah memampukan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nyatakan bahwa kasih Allah itu sempurna dalam kita. Kasih Allah sempurna dalamku. Dengan hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Pada hari yang indah ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan. Itu membuat kami juga boleh dihidupkan dan diberi tempat di sorga. Kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mengasihi Tuhan dan dapat mengasihi sesama. Terima kasih banyak Bapa. Pada kesempatan yang indah ini kami juga ingin bersyukur dan berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, berkatilah mereka. Berkatilah mereka secara khusus. Biarlah hari-hari, minggu, bulan, tahun-tahun mereka ke depan adalah waktu-waktu di mana Tuhan memberkati mereka dan mereka merasakan perlindungan, penyertaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang sebenarnya tidak layak kami terima, tapi Engkau memberikan, mengaruniakannya demi keselamatan dan demi kehidupan kekal yang Engkau telah sediakan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkatilah Tuhan Ibu Santia Permana Fikasari Siagian yang berulang tahun besok tanggal 15. Demikian juga Bapak Henry Emil Masing yang berulang tahun tanggal 16. Juga Saudara Yosua Tetra Prianto yang berulang tahun tanggal 18. Juga Ibu Martadia Permatasari Pati yang berulang tahun tanggal 19. Juga bersama dengan Saudara Sanyu Yonatan Yusi. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa buat mereka. Tentunya rencana Tuhan yang indah ada untuk mereka. Rencana Tuhan untuk membawa mereka dalam hidup dalam damai sejahtera dan ketenangan ada pada Tuhan buat mereka. Kami berdoa Tuhan karena itu, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka. Memberkati segala kehidupan mereka, khususnya kekuatan kesehatan. Pekerjaan usaha mereka Tuhan berkati berlimpah-limpah. Secara pribadi maupun keluarga, Engkau juga yang akan memberkati mereka.
Biarlah mereka juga setia melakukan firman Tuhan. Setia mengasihi Tuhan. Mengalami kasih Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan mereka. Berkatilah Tuhan semua rencana-rencana mereka ke depan. Berkatilah Tuhan, apa yang mereka doakan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dimanapun mereka berada, mereka bukan hanya sehat, tetapi mereka juga kuat di dalam iman kepada Tuhan. Dan juga mereka hidup dalam berkat dan memberkati banyak orang. Terima kasih banyak Bapa, berkatilah saudara-saudara kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita semua yang sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yafet, kita semua diberkati, hidup kita semakin dikuatkan dan kita boleh semakin bersukacita dalam menjalankan setiap kehidupan kita. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita boleh memberikan persembahan kepada nomor rekening yang sudah tertera di layar monitor. Bapak Ibu boleh melakukannya secara transfer dan juga boleh menghantarkannya langsung ke gereja. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya semua berkat-berkat Tuhan yang sudah kita dapatkan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian kita. Kita percaya bahwa Bapa Surgawi terus menjaga melihara hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku.
Bapa Surgawi yang menjaga kami, di gunung tinggi ataupun di samudera, Engkau selalu memegang erat tangan kami. Terima kasih banyak Bapa. Karena itu kami percaya, saudara-saudara kami yang jauh dari keluarga yang bekerja, yang jauh dari kota Surabaya ini, Engkau juga akan memegang tangan mereka dengan erat, sehingga mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Demikian juga mereka yang sakit, kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan memegang mereka, melindungi mereka, dan menyertai mereka. Demikian juga yang sedang dalam kedukaan, Engkau juga memegang dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Yakinilah akan firman Tuhan yang telah Engkau dengar. Dan sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Saat teduh kita mengucap syukur secara pribadi. Amin. Ibadah kita telah usai. Biarlah kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mengenal kasih Tuhan yang sempurna, sehingga kehidupan kita pun selalu penuh dengan sukacita dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.